Memang saat di awal belajar untuk menenangkan diri dan turun ke kecepatan anak untuk slowing down itu tidak mudah untuk orang tua. Saya memiliki klien yang pada saat datang kepada saya anaknya berusia 8 tahun dan didiagnosa mengalami kondisi autism. Anak ini sulit untuk fokus, sulit untuk berinteraksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kalau ada tamu datang, dia akan ngumpet masuk kamar gitu ya. Dan dia kayak males aja untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang. Ketika mamanya belajar mempraktekkan slowing down, karena selama ini mamanya memang temponya itu cepat sekali kalau dengan anaknya. Sering memberikan instruksi, pengulangan, dan sering kayak mengejar-ngejar anaknya gitu, supaya cepat berespon. Ketika suami istri, terutama mamanya mempraktekkan slowing down, mamanya mulai melaporkan hal-hal yang positif. Yang paling terasa itu anaknya semakin tertarik untuk bergaul dengan orang lain. Misalnya ketika ada tamu datang, biasanya anak ini akan langsung masuk kamar dan tidak tertarik sama sekali. Tapi ketika ada tamu datang justru dia mulai ingin kayak deket-deket dengan tamu tersebut. Dan dia lama-kelamaan dia mulai mencoba berkomunikasi dengan caranya dia terhadap tamu tersebut. Dia mulai tertarik untuk bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu, kemampuan untuk fokus, mengatur emosinya juga menjadi semakin baik. Selain dampak positif yang dirasakan pada si anak, orang tua juga melaporkan, terutama mamanya, kesehatan emosi, kesejahteraan emosinya juga semakin baik, dan kerjasama dan hubungannya dengan pasangan suami istri ini juga semakin oke. Karena sebelumnya penuh ketegangan, sering menyalahkan karena kondisinya panik ya dan bingung, cemas. Tapi ketika keduanya belajar slowing down, terutama mamanya, mereka bisa lebih tenang dan mereka lebih bisa berkomunikasi dengan baik, dan akibatnya tentu saja perkembangan anaknya semakin optimal. Memang saat di awal belajar untuk menenangkan diri dan turun ke kecepatan anak untuk slowing down itu tidak mudah untuk orang tua, terutama kita ya, para ibu. Saya juga belajar ya bahwa sangat tidak mudah, dan pada ibu ini juga gak mudah, apalagi anaknya ada riwayat kejang dulunya. Jadi dia ada trauma-trauma yang bikin dia itu gampang panikan. Tapi dia berusaha, dia terus mengingatkan dirinya, oke, aku harus tenang. Dan suaminya juga support sekali, mereka berdua tidak keberatan saat saya sarankan untuk ikut konsul dengan konselor dewasa. Bahkan ibunya juga mau menjalani terapi psikologi supaya menjadi lebih tenang. Dan hasilnya mereka sekarang udah sangat bagus gitu slowing down-nya. Pada saat mereka mulai bisa meregulasi emosinya, betul-betul perubahan itu kita bisa lihat terjadi pada anaknya. Memang slowing down bukan satu-satunya cara untuk kita melatih anak kita. Tapi itu adalah salah satu dasar yang paling penting untuk bisa kita praktekkan sebagai orang tua. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.